kemudian dapat jaksa juga yang tidak cerdas, dapat hakim yang faktanya kita bisa lihat di persidangan KM 50, hakim justru membebaskan para pelaku. Nah, padahal di dalam KUHP hak pelaku, ahli waris, dan penasihat hukumnya itu hanya sudah berhenti pada sangat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat pengadilan itu sudah diambil alih oleh negara. Karena itu tadi saya bilang di satu sisi ini angin segar, di sisi lain bukannya tidak ada, tapi peluang itu sudah digantikan oleh kedudukan jaksa penuntut umum, sedangkan korban tidak memiliki upaya hukum. Jadi di satu sisi Pak Kapolri ini memberikan ruang kepada keluarganya, ahli waris, penasihat hukumnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Tetapi sistem hukum kita tidak memungkinkan penasihat hukumnya itu melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena ini perkara publik, perkara pidana. Jadi dari fakta-fakta ini angin segar, tapi di sisi lain penasihat hukum, ahli waris atau keluarganya harus bekerja ekstra keras karena ruangannya sudah menjadi ruangannya jaksa. Ini persoalan kemanusiaan. Begitu pula ketika kita bicara FPI, jangan dialektikanya dialektika Muslim yang terdolimi. Ini semua rakyat Indonesia itu terdolimi. Personifikasinya bisa diwujudkan dalam bentuk kasus Sambo yang membunuh berserta rombongannya, membunuh anak buahnya sendiri, dan polisi yang membunuh 6 anggota FPI. Jadi isunya dirubah, ini kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu tidak boleh terjadi. Karena itu momentum ini jangan lepas. Saya berharap lebih kencang lagi desakannya tokoh-tokoh masyarakat, misalkan Muhammadiyah. Kita melihat ini sebuah tawaran begitu, atau kalau bisa lebih dipermudah istilahnya, Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit Prabowo ini memberi kesempatan kepada penasihat hukum atau keluarganya untuk mengajukan upaya hukum peninjauan kembali. Nah, ini saya berikan catatan dulu bahwa pengajuan peninjauan kembali ini bukan semata-mata novum, tapi yang lebih penting, yang benar itu adalah menyajikan hal-hal yang dulu belum ada di dalam proses persidangan, salah satunya novum, ya. Jadi yang bisa dikoreksi itu bukan hanya bukti baru, tapi kesalahan hakim, ketidakcermatan hakim, ya, ketidaktransparanan jaksa dan seterusnya, itu bisa diajukan peninjauan kembali atau menemukan bukti-bukti baru. Jadi novum itu salah satunya bukti baru. Tetapi peninjauan kembali bukan hanya didasarkan pada novum, ya, perilaku hakim yang tidak cermat, ya, yang tidak sesuai dengan hukum acara dan seterusnya, itu bisa menjadikan proses persidangan itu diperiksa kembali. Nah, sebelum sampai ke sana, satu sisi saya tadi mengatakan bahwa ini kesempatan atau ini angin segar. Tapi di sisi lain ini juga membawa sebuah konsekuensi yang tidak mudah. Kenapa saya bilang tidak mudah? Karena Indonesia ini menganut paham civil law, ya. Civil law kita itu jajahan Belanda, jadi sehebat-hebat apapun ketika kita membuat peraturan, termasuk di dalamnya adalah KUHP yang tahun 80, itu dianggap sebagai karya agung bangsa Indonesia, ya, karena dulu kita menggunakan HIR, kemudian tahun 80 kita mulai menggunakan KUHP, kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tetapi jangan lupa di dalam sistem peradilan pidana, ya, itu hak-hak terdakwa untuk mendapatkan keadilan itu hanya bisa dilakukan oleh keluarganya, ya, oleh keluarganya atau dirinya kalau ini bukan perkara pembunuhan. Jadi kalau bukan perkara pembunuhan, dirinya, ahli warisnya, keluarganya
atau penasihat hukum itu bisa menuntut haknya. Nah, tetapi kalau sudah sampai proses persidangan, maka KUHP itu mengatur ya bahwa hak anggota keluarganya penasihat hukumnya itu sudah berhenti ketika disidangkan. Lalu siapa yang mengambil alih? Yang mengambil alih itu adalah jaksa penuntut umum dan hakim. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau tadi di dalam KUHP itu diatur pada tingkat penyidikan? Nah, celakanya kan begini, kalau tingkat penyidikan juga mendapatkan polisi yang masuk kategori polisi ugal-ugalan atau polisi yang tidak profesional, atau bad cop, apalagi yang the ugly cop, ugal-ugalan. Kemudian dapat jaksa juga yang tidak cerdas, dapat hakim yang faktanya kita bisa lihat di persidangan KM 50, hakim justru membebaskan para pelaku. Nah, padahal di dalam KUHP, hak pelaku, ahli waris, dan penasihat hukumnya itu hanya sudah berhenti pada sangat penyidikan, tingkat penuntutan, tingkat pengadilan itu sudah diambil alih oleh negara. Karena itu tadi saya bilang di satu sisi ini angin segar, di sisi lain bukannya tidak ada, tapi peluang itu sudah digantikan oleh kedudukan jaksa penuntut umum. Sebab kita lihat di pasal 1 angka 12 ya, KUHP itu upaya hukum dimiliki atau diberikan kepada terdakwa dan penuntut umum, sedangkan korban tidak memiliki upaya hukum. Jadi di satu sisi Pak Kapolri ini memberikan ruang kepada keluarganya, ahli waris, penasihat hukumnya untuk mengajukan peninjauan kembali. Tetapi sistem hukum kita tidak memungkinkan penasihat hukumnya itu melakukan upaya hukum peninjauan kembali karena ini perkara publik, perkara pidana. Yang bisa dilakukan itu adalah lewat jaksa, upayanya, mekanismenya banyak. Bisa juga nanti akan saya berikan satu cakrawala berpikirnya, di mana kita bisa lihat di Perma nomor 1 tahun 69, kemudian Perma nomor 1 tahun 80, PK yang mengajukan itu terpidana atau jaksa. Justru jaksa dan terpidana ini bisa mengajukan, korban ini sudah selesai. Jadi sepintas ini sebuah angin segar, sepintas ini menyenangkan kita dan mungkin membuat kenyang. Tetapi menurut saya ini akan kesulitan karena sistem peradilan pidana kita sudah disebutkan di dalam hukum acara maupun di dalam peraturan Mahkamah Agung yang bisa melakukan upaya-upaya hukum luar biasa ya, itu adalah korban dan jaksa penuntut umum ya. Lalu ruangannya di mana? Kalau kita yang seperti ini ya, ruang-ruang publik ini karena secara faktual diakui tidak ya, peristiwa hukum terbuka luas ini kan peranan media sosial, sampai kemudian Komisi 3 pun ikut-ikut mengambil alih legal audit, padahal Komisi 3 tidak hanya legal audit, Komisi 3 itu bisa merekomendasikan Kapolri itu diganti. Karena apa? Karena dulu yang fit and proper test adalah anggota dewan yang terhormat. Menyebut anggota dewan ini harus pakai yang terhormat loh. Cak Slamet, Mas Ahmad nanti bisa kena contempt of court ini kalau tidak menyebut anggota dewan yang terhormat ya. Nah, artinya pada ruang ini beban itu sekarang berpindah kepada jaksa penuntut umum. Lalu bagaimana sekarang peran keluarga ahli waris? Ya, bisa dilakukan dengan satu mendasarkan pernyataan Pak Kapolri. Kemudian yang kedua secara faktual sebelum persidangan dimulai KM 50 ini kan sudah dipindah tangankan ya. Jadi bisa saja kita mengajukan peninjauan kembali itu atas dua hal. Satu atas novum, yang kedua bukti-bukti baru yang dulu belum pernah digunakan. Itu salah satunya adalah KM 50 yang sudah diratakan. Yang kedua hal-hal yang belum pernah diajukan di dalam persidangan antara lain apa? Antara lain ternyata ini berhubungan erat dengan Satgasus ya. Berhubungan erat dengan Satgasus. Dan yang ketiga PK peninjauan kembali juga bisa diajukan supaya diperiksa kembali, salah satunya karena adanya kekeliruan hakim, ketidakcermatan hakim ya. Masa petugas yang nembak malah dibilangnya diserang, alat buktinya apa, kan begitu ya. Jadi dari fakta-fakta ini angin segar, tapi di sisi lain penasihat hukum, ahli waris atau keluarganya harus bekerja ekstra keras karena ruangannya sudah menjadi ruangannya jaksa ya. Atau bisa juga membuat laporan baru misalkan pasalnya pasal pengerusakan atau pasal menghilangkan barang bukti dan sebagainya ya. Kalau obstruction of justice selain perkara korupsi itu ancaman pidananya sedikit ya, begitu.
Itu Cak Selamat. Ya, berarti konteks untuk menghadirkan novum atau bukti baru itu adalah untuk mendorong seperti apa Betul. jaksa penuntut umum itu menginisiasi untuk Yes. bisa ada peninjauan kembali. Nah, sekarang bagaimana proses mendorong kejaksaan itu agar benar-benar bisa merealisasikan PK itu dengan berbagai kondisi-kondisi yang ada, termasuk tadi Dr. Muhammad Taufik melihat betapa krusialnya sebetulnya audit Satgasus itu harus dilakukan, Ya. Dr. Muhammad Taufik. Ada beberapa upaya yang bisa dilakukan. Ini kan polisi ini berbenah, Kapolri-nya sendiri sudah mengatakan ya, dan Kapolri inilah yang memberikan ruang. Bukan terlalu banyak. Banyaklah Pak Sigit Rizka Prabowo ini memberikan ruang. Salah satunya ruang publik. Ketika orang mengkritik polisi, jangan ditangkap. Meskipun sekarang ada penangkapan kembali itu. Orang yang memuat Verdi Sambo dengan bongkernya dia upload ulang, dia ditangkap itu ya. Padahal perintah Pak Sigit tidak. Di dalam Perkap 8/2021 dan SE Kapolri ya nomor 2 2001 itu malah menganjurkan untuk dilakukan mediasi terhadap perkara-perkara ITE. Tapi ini kan faktanya tidak. Lalu bagaimana upayanya? Ya, upayanya supaya jaksa ini tergerak hatinya tadi sudah disebutkan. Polisi sudah berbenah. Ya, mestinya secara struktural Jaksa Agung bisa mengeluarkan peraturan ya sehubungan berdasarkan pertimbangan rapat dengar pendapat Kapolri Komisi 3, mendapat pendapat ahli, pendapat Kapolri, maka Kejaksaan Agung mengirimkan surat telegram perkara-perkara yang penyidikannya dianggap tidak benar bisa dilakukan peninjauan kembali atau perlu disidik ulang. Nah, seperti itu bisa. Karena ini sifatnya extraordinary, sifatnya luar biasa di luar aturan umum. Karena itu tim penasihat hukum harus menggali data sebanyak mungkin, menggali referensi hukum sebanyak mungkin, lalu diserahkan kepada kejaksaan, dalam ini Jaksa Agung. Jadi siapa yang mendorong? Yang mendorong ruang publik seperti ini ya, ruang publik, ruang medsos seperti ini mendorong dan bersinergi, angkat terus. Jadi makanya saya kalau diajak wawancara hal-hal yang di luar urusan polisi, saya tidak semangat. Karena ini memang momentumnya sekarang gitu ya. Jangan tiap kita bicara soal kepolisian tiba-tiba dihubungkan mengalihkan perhatian. Karena memang terlalu banyak jahat. Jadi mau mengalihkan perhatian gimana? Polisi jahat itu terlalu banyak. Di Bandung itu sampai perkara pembunuhan tiba-tiba dirubah jadi penganiayaan dengan ancaman 7 tahun misalnya ya. Jadi tetaplah kritis menjadi warga negara yang cerdas, jernih, jujur dan pemberani. Iya, Dokter, kan sudah ada sense ya, sudah ada goodwill atau political will dari Kapolri ketika dikonfirmasi mengenai KM 50 oleh yang terhormat anggota DPR RI kita. Begitu katanya, kalau enggak begitu bisa kena contempt of court. Nah, kira-kira peran presiden sendiri dalam konteks ini, karena memang sudah ada dorongan yang direpresentasikan oleh yang terhormat anggota DPR RI, seperti apa dokter melihatnya? Nah, itu pertanyaan bagus. Kita justru mengukur presiden ini ngeh tidak dengan KM 50. Tetapi saya ingin sampaikan di ruangan ini, konstruksinya ini bukan Islam, bukan Kristen. Jadi ketika kita memperbincangkan Joshua Nofriansah, Simanjuntak, jangan selalu ini dialektikanya berhubungan dengan Muslim non-Muslim. Tidak, ini persoalan kemanusiaan. Begitu pula ketika kita bicara FPI, jangan dialektikanya dialektika Muslim yang terdolimi. Ini semua rakyat Indonesia itu terdolimi. Personifikasinya bisa diwujudkan dalam bentuk kasus Sambo yang membunuh berserta rombongannya, membunuh anak buahnya sendiri, dan polisi yang membunuh 6 anggota FPI. Jadi isunya dirubah, ini kejahatan terhadap kemanusiaan dan itu tidak boleh terjadi kepada siapapun. Karena itu momentum ini jangan lepas ya. Saya berharap lebih kencang lagi desakannya ya, tokoh-tokoh masyarakat, misalkan Muhammadiyah ya. Saya tidak mengajak NU ya, tak selamat ya. Dan kemudian tokoh-tokoh Muhammadiyah ini datang ke Komisi 3 tempat anggota dewan yang terhormat. Jadi harus pakai kata yang terhormat ya. Nah, kemudian juga mendatangi ke Kejaksaan Agung supaya mendesak membuat percepatan ya. Misalkan mereka ini menerbitkan peraturan Jaksa Agung ya, supaya KM 50 usut tuntas.
Kemarin ketika mereka menangkap Apeng itu juga luar biasa loh, menggunakan tentara, tidak minta tolong Satgasus loh, ya. Menangkap Apeng kemarin tidak minta tolong Sambo loh, itu minta tolongnya kepada tentara kok. Karena kebetulan mungkin Sambo sedang menghadapi persoalan. Jadi begitu, ya. Jangan pernah berhenti memperjuangkan penegakan hukum, jangan pernah berhenti memperjuangkan keadilan. Ini persoalan kemanusiaan, bukan Islam Kristen, tapi persoalan kemanusiaan. Kalau kita menyentuh itu, saya yakin seluruh Sragorde, seluruh susunan juang akan ikut bawa-membawa kita. Siapa tahu perubahannya dari sini. Nah, kembali ke pertanyaan Presiden, masalahnya Presiden menganggap KM 50 ini penting apa tidak? Ya, Presiden kan tiba-tiba untuk kasus Joshua Nofriansah ini kan kencang banget ya. Ya, sekarang kita minta kepekaan Presiden ya, karena sudah menegur Pak Sigit. Presiden itu gampang, mengganti Pak Sigit itu gampang. Anggota DPR pun bisa merekomendasikan, ya. Kalau Kompolnas meskipun bisa merekomendasikan penggantian Kapolri, tapi tidak saya mintai tolong karena Kompolnas sudah menjadi tong isi tape, ya. Kompolnas itu sekarang tong yang diisi tape, bunyinya apa tergantung tape recordernya. Atau kalau modern CD-nya apa.